Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Fia, ada yang bisa dibantu? Bagaimana kabarnya Pak Didin nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau Bu Fia gimana ini hari ini? Alhamdulillah sehat juga Pak Didin. Tapi ini nih saya ke ruangannya Pak Didin karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Apakah hari ini Pak Didin ada waktu kira-kira untuk saya? Oh gitu ya, kebetulan ini saya jam kosong ini. Silahkan, barangkali ada yang kita sharingkan bersama, silahkan. Ayo. Nggih, Pak Didin, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya Pak Didin. Ini kan kita sama-sama sebagai CGP ya, atau calon guru penggerak. Nah, saya ada sesuatu nih yang pengen saya sampaikan terkait unek-unek saya, terkait tupoksi saya di sekolah dan juga di program ini. Selain itu, saya juga masih mengikuti program akhir dari pendidikan saya di UTPGSD. Jadi gini Pak Didin ceritanya. Ya. Kan kalau kita sama-sama CGP itu kan enak ya. Jadi kan tahu, oh Pak Didin tahu alur saya sebagai CGP di pendidikan guru penggerak ini. Dan kita kan juga sama-sama guru nggih meskipun beda jenjangnya. Jadi kita juga tahu tupoksi kita mengajar di sekolah itu seperti apa. Nah, mungkin bedanya kalau di saya di SD Muhammadiyah Manyar itu kan selain tugas saya sebagai guru, saya juga di tahun ini diamanahkan jadi koordinator Binpres atau Bina Prestasi. Di tahun yang sama ini juga, saya juga dalam program penyelesaian program pendidikan saya di UT dan alhamdulillah sudah masuk semester akhir. Nah, kalau sudah semester akhir itu kan pasti banyak sekali tugas-tugas yang harus saya selesaikan, sebagai bukti saya bisa meluluskan program ini seperti itu. Nah, di situ masalah saya itu muncul ketika saya ini kurang bisa dalam mengatur manajemen waktu. Oh, gitu. Oke. Sudah itu yang disampaikan ya? Iya, Pak Didin. Baik. Mungkin saya sedikit ini ya membuat hipotesis awal ya. Jadi mungkin Bu Fia ini bisa sharingnya itu terkait manajemen waktu ya, terkait bagaimana penugasan yang ada di pendidikan guru penggerak ataupun yang ada kaitannya di kuliahnya begitu ya, di samping kegiatan-kegiatannya yang lain. Baik, nanti kita diskusinya ini, sharing-sharingnya ini mungkin akan saya awali dengan pertanyaan seperti ini nih Bu Fia mengenai tujuan ya. Kira-kira ini Bu Fia datang ke sini tadi itu kira-kira rencana pertemuan kita hari ini tuh apa sih menurut Bu Fia? Ini Pak Didin, jadi saya rencana bertemu dengan jenengan ini karena saya pengen bisa mengidentifikasi dan menemukan solusi dari permasalahan saya tentang bagaimana sih cara mengatur waktu atau manajemen waktu yang baik terhadap diri saya sebagai seorang guru, terus calon guru penggerak juga sebagai mahasiswa. Kira-kira itu Pak Didin. Oke, baik. Nah, tadi sudah disampaikan ya, Bu Fia sudah istilahnya punya reng-rengan nih kira-kira tujuan pertemuan kita hari ini tuh seperti apa. Nah, sekarang gini, kalau didefinisikan begitu ya, definisi tujuan akhir pertemuan sharing-sharing kita nanti itu seperti apa sih yang diinginkan Bu Fia? Tujuan akhir saya itu saya harapkan nanti dari proses coaching ini bisa memberikan saya solusi yang terbaik tentang gimana cara mengatur waktu dengan baik antara program PGP dan juga UT. Karena saya sering sekali terkena due date atau deadline seperti itu Pak Didin ketika saya submit atau mengerjakan tugas-tugas saya baik di CGP maupun UT-nya. Oke, baik. Jadi rencananya ya kita sudah Bu Fia sudah menentukan tadi rencana seperti apa, termasuk tujuannya. Nah, sekarang gini Bu Fia. Kira-kira dari pertemuan kita hari ini nanti
Bu Fia punya ukuran nggak keberhasilan pertemuan sharing kita hari ini tuh seperti apa ukurannya? Nah, ukuran keberhasilan saya itu, harapan besarnya saya itu bisa mengerjakan atau mensubmit tugas-tugas saya itu kalau bisa sebelum due date atau sebelum deadline. Hmm, Itu harapan terbesar saya. Supaya kalau ngumpulkan tuh nggak merah terus gitu Mbak Didin. Saya kan ya malu gitu. Nanti CGP hmm. kok kena due date terus itu. Oh, berarti selama proses kegiatan dari mulai modul 1 sampai sekarang modul 2.3 ini ada beberapa kali dudet ya yang melewati dudet ya Bu Fia. Iya Pak Didin, sering. Maaf ya Hmm. Pak Faisal. Eh, Baik Bu Fia, tadi Bu Fia sudah ada runtutan ya, kita sudah punya tujuan, kita sudah punya inilah ukuran keberhasilan proses sharing kita hari ini. Nah sekarang gini, untuk lebih konkretnya dalam mencapai keberhasilan tadi itu, kita coba identifikasi bersama ya. Kira-kira kesempatan apa sih yang saat ini Bu Fia miliki? Kalau kita kaitkan dengan apa tadi yang menjadi tujuan akhir dari Bu Fia, misalnya kalau dikaitkan dengan program pendidikan guru penggeraknya ataupun yang berkaitan dengan kuliah di UT-nya tadi. Kira-kira seperti apa Bu Fia? Nah, kalau kesempatannya ini alhamdulillah sampai sekarang saya masih diberikan kesehatan oleh Allah. Itu merupakan kesempatan yang luar biasa karena dengan kesehatan ini saya masih bisa mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan. Terus yang kedua yang nggak kalah penting itu adalah support dari keluarga. Jadi keluarga di sini tuh sangat full support saya ketika mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, contohnya PGP ataupun kuliah itu mereka semua yang menyupport. Jadi ketika saya sibuk, mereka memahami, mereka tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari apa yang sudah saya ambil seperti itu. Oh, alhamdulillah sekali ya. Berarti di sekelilingnya Bu Fia itu menjadi aset atau kesempatan yang luar biasa ya bagi Bu Fia. Nah, sekarang gini, kalau kita punya ukuran antara 1 sampai 10 ini ya, kira-kira di posisi mana sih Bu Fia saat ini dalam pencapaian tujuan Bu Fia? Nah, kalau posisi saya saat ini tuh kalau 1 sampai 10 kira-kira 6 gitu Pak Didin. Soalnya kan Hmm. tugas saya masih banyak yang terlambat, masih yang merah. Jadi Hmm. masih sekitar 6 lah. Hmm. Cuma untuk kontennya atau dalamnya itu saya berusaha semaksimal mungkin baik. Cuma ya terkendala di due date seperti itu. Ya, oke. Jadi kita mengukur skala 1 sampai 10 itu kan pada saat posisi maksimal ya, maksimal dari sisi konten dan mungkin terkait dengan due date ya. Nah saat ini tadi Bu Fia menyampaikan masih di posisi ke-6. Alhamdulillah sudah berada di posisi yang lebih dari setengahnya ya. Nah dari situ kira-kira kalau Bu Fia runtut melihat diri pribadinya itu kira-kira kekuatan apa yang dimiliki oleh Bu Fia untuk mencapai nanti suatu saat di pada posisi yang maksimal di tujuannya Bu Fia. Nah, Kira-kira kalau apa ini kekuatan saya itu sebenarnya daripada doa Pak Didin. Doa, terus dukungan atau support penuh dari keluarga, serta kolaborasi yang positif dengan warga sekolah. Nah, alhamdulillah di sini di sekolah saya itu sudah terbangun untuk yang kolaborasi positif ini. Sehingga kalau tugas-tugas yang ada di sekolah itu saya berusaha mengkomunikasikan dengan teman-teman yang ada di sekolah sehingga nggak sampai keteteran seperti itu Pak Didin. Oke, jadi itu adalah ini ya sudah bagian dari kekuatan. Nah sekarang ini terkait dengan peluang atau kemungkinan yang mungkin bisa Bu Fia ambil, kira-kira apa ini? Nah, kalau peluang yang bisa saya ambil itu, saya bisa mengandalkan support keluarga itu untuk menyemangati utamanya. Kalau saya lagi down, itu beliau yang menyemangati dan juga sebagai reminder atau mengingatkan tugas-tugas yang harus saya kerjakan seperti itu. Kalau yang ada di sekolah, karena tim kami solid, jadi itu adalah peluang yang bisa kami andalkan utamanya di bina prestasi. Sip mantap ya. Artinya di sekeliling Bu Fia itu memang betul-betul potensi untuk bisa membantu
ketercapaian tujuan Bu Via. Oke. Nah, sekarang sebaliknya ini kira-kira Bu Via bisa mengidentifikasi nggak ini kira-kira hambatan atau gangguan yang kira-kira nanti dapat menghalangi dalam mencapai tujuan? Nah, kalau hambatannya itu ini, Pak Didin, due date itu kan hanya bisa nampak ketika modul itu diajarkan. Jadi misalnya gini, sekarang kan kita modul 2.3. Modul itu kan hanya bisa keluar ketika modul 2.2 sudah selesai. Sehingga due date yang belum bisa kita lihat itu yang saya susah untuk memperhitungkan perhitungan waktunya. Di perkuliahan atau UT pun juga seperti itu. Deadline itu muncul setelah perkuliahan pada hari tersebut selesai. Nah, jadi kalau saya nggak cermat atau nggak teliti memperhitungkannya, ya pasti terlambat. Oke, sip. Nah, dari kekuatan, dari peluang, kesempatan, sampai dengan hambatan, Bu Via sepertinya sudah bisa mulai mengidentifikasi. Lah, selanjutnya kira-kira adakah solusinya menurut Bu Via untuk seperti itu, hambatannya tadi? Kayaknya ini ya, Pak, saya perlu menyusun strategi gitu agar PGP sama UT ini bisa berjalan seimbang. Kalau di PGP mungkin ini ya sering-sering lihat laman diklat guru penggerak dan dititeni mana yang ada due date-nya dan due date-nya itu dicatat, dimasukkan ke reminder biar kalau apa namanya sudah mendekati hari H atau hari pengumpulan itu biar ingat, oh habis ini due date. Mungkin itu kalau di yang guru penggerak. Kalau sama ini lihat kriteria penilaian yang ada di PGP dan ngambil standar minimalnya untuk pengerjaan tugas karena di sini kan perlu diberi hitungan juga ya waktu, tenaga, mungkin pemikiran itu ada tetapi kita terhalang waktu, terhalang tenaga dan tugas-tugas yang lainnya. Begitu pula kalau di LMS sering-sering lihat due date-nya atau deadline-nya jadi tugasnya itu bisa tepat waktu. Oke. Nah, baik, selanjutnya kita coba masuk ke sesuatu yang lebih konkret nih tentang rencana aksi. Kira-kira apa ini rencana dari Bu Via untuk mencapai tujuan tadi? Setelah mungkin yang pertama itu menentukan skala prioritas dulu, Pak. Nanti kalau skala prioritas itu sudah disusun, skala prioritas itu mungkin kalau dari saya berdasarkan due date-nya ya. Jadi due date-nya mana yang duluan itu yang dikerjakan duluan. Terus ini saya harus melakukan strategi perubahan. Mulai sekarang harus berubah dengan mendisiplinkan waktu dan mengambil standar minimal tugas. Jadi jangan terlalu perfeksionis banget gitu. Mungkin itu. Oke. Baik. Nah, tadi bisa sedikit saya simpulkan ternyata Bu Via juga sudah ada skala prioritas ternyata ya. Tadi kalau saya simak itu ada yang pertama tentang kuliahnya dulu, UT-nya, ya, kemudian ada tentang terkait guru penggerak. Kira-kira ada sedikit yang bisa dijelaskan mungkin, kenapa kok? Nah, betul. Jadi yang saya prioritaskan memang kuliahnya dulu gitu Pak, karena emang ini sudah tahap akhir atau sudah semester 3, jadi kalau nggak diselesaikan dengan baik itu sayang. Terus kemudian baru nanti setelah itu PGP-nya atau guru penggeraknya ini baru yang saya tuntaskan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau terkait dengan strategi nih, tadi ada beberapa yang Bu Via sebutkan tentang rencana. Nah, strateginya seperti apa itu? Nah, tadi kan saya nyebutkan kalau nggak salah 4 ya. Yang pertama kan menentukan skala prioritas. Jadi saya lihat dulu due date-nya mana yang terdekat itu yang saya kerjakan. Terus melaksanakan strategi perubahan. Jadi perubahannya itu gini, lihat due date-nya, terus lihat rubrik penilaiannya, kerjakan sesuai kemampuan saya. Nggak usah terlalu memaksakan, perfect banget. Yang penting dihitung waktunya. Terus kalau yang di UT sama lihat deadline-nya dulu, lihat rubrik penilaian, terus sama sih sebenarnya dan tambahannya satu lagi melakukan pendekatan personal terhadap dosen pengampu. Terus sudah sih itu saja ya kayaknya. Oke, itu strateginya. Nah, kalau dikaitkan dengan waktu ini, kira-kira bagaimana jangka waktu dari masing-masing strategi yang tadi Bu Via susun begitu? Nah, kalau dari perhitungan waktu pertama terkait due date itu milih due date yang terdekat, itu yang harus dikerjakan dulu. Terus terkait nilai, rubrik nilai itu ngambil standar minimal, nggak usah perfect banget. Mungkin itu sih. Dan harus dimulai dari
diri saya sendiri dulu dan dari sekarang tentunya. Oke. Sip. Nah, sekarang kalau kita ngomong ukuran keberhasilan ya dari beberapa rencana aksi Bu Fia tadi, kira-kira apa ukuran keberhasilannya? Pastinya ukurannya itu bisa mengumpulkan tugas CGP maupun UT sebelum due date, itu harapannya. Oke. Terus bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat di PGP ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di UT sih harapannya lulus dengan nilai terbaik dan tepat waktu. Gitu. Oke. Nah, meskipun tadi Bu Fia sudah memiliki beberapa strategi ya, rencana. Nah, kira-kira untuk mengatasi gangguan, misalnya kalau muncul sebuah gangguan-gangguan gitu, kira-kira seperti apa untuk cara mengatasinya Bu Fia? Kalau muncul gangguan itu mungkin karena gangguan utamanya adalah due date, maka saya harus mencatat dulu due date-nya. Terus bikin timeline tugas dan berusaha membagi waktu dengan lebih bijaksana. Nah, kalau yang di sekolah itu tentunya saya memaksimalkan fungsi kolaborasi tim, baik di rumah dengan pasangan, keluarga, dan juga di sekolah dengan teman-teman atau rekan sejawat. Oke, nah kita sudah tahu ini tujuan pertemuan kita hari ini. Kita sudah membicarakan tentang rencana aksi, identifikasi dulu ya. Kemudian kita sudah merencanakan aksi. Lah yang terakhir ini juga penting Bu Fia, yaitu tanggung jawab. Kira-kira apa komitmen Bu Fia untuk rencana aksi yang tadi sudah disebutkan? Nah, kalau tanggung jawabnya ini saya harus lebih disiplin lagi dalam waktu. Terus membangun kesadaran diri bahwa memang inilah resiko atau tanggung jawab dari apa yang sudah saya ambil sendiri, baik di program UT maupun di PGP. Oke, nah kira-kira ada nggak seseorang atau kelompok yang dapat membantu Bu Fia dalam menjaga komitmen? Ada, kalau di rumah pastinya keluarga ya, terutama suami itu yang selalu bantu menjaga komitmen. Kamu harus mengerjakan ini, due date-nya ini, tugasnya ini, itu yang pertama. Terus kalau di sekolah ataupun di lingkungan PGP ini ya teman sesama CGP kayak Pak Didi dan teman-teman yang lainnya. Kalau di UT ya teman sesama mahasiswa. Oke, nah yang terakhir, bagaimana dengan tindak lanjut? Misalnya setelah sesi coaching kali ini kira-kira tindak lanjutnya Bu Fia seperti apa? Tadi kan sudah tahu itu, identifikasi sampai rencana aksinya. Gimana? Nah, kalau untuk tindak lanjutnya, semoga nanti setelah pertemuan ini sama Pak Didin, saya akan berusaha mengimplementasikan hasil rencana aksi yang sudah disusun tadi. Terus nanti ke depannya saya evaluasi apakah rencana aksi ini bisa berjalan lancar atau ada perlu langkah-langkah lainnya yang perlu saya ganti atau saya rubah supaya masalah saya ini bisa terselesaikan dengan baik. Oke, jadi mantep nih. Jadi dari apa yang kita bicarakan bersama tadi, ternyata Bu Fia sudah bisa menentukan sendiri itu ya, bisa melakukan identifikasi, merencanakan aksi sampai kira-kira berkomitmen nggak nanti seperti apa sesuai dengan rencana aksinya. Baik, mudah-mudahan pengalamannya Pak Didin yang bisa dibagikan ke saya terkait manajemen waktu. Oh iya, sebenarnya apa yang sudah Bu Fia rencanakan tadi itu hampir mirip dengan solusi yang saya ambil biasanya. Jadi saya akan menentukan skala prioritas. Kalau saya fokus di PGP, maka akan saya lihat kira-kira penugasan mana yang ada due date-nya, itu yang menjadi skala prioritas pertama. Jadi dikerjakan dulu yang ada due date-nya, sedangkan yang lain yang masih bisa dilakukan sambil lalu, itu akan menjadi prioritas berikutnya. Yang paling penting adalah kita bisa maksimal dalam hal memahami sampai dengan mengimplementasi apa yang kita dapatkan di pendidikan guru penggerak. Seperti itu kurang lebihnya. Ya, terima kasih Pak Didin untuk pengalamannya, luar biasa sekali nggih coaching kita hari ini. Iya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bersama ini ada manfaatnya buat Bu Fia maupun dengan buat saya. Gitu ya Bu Fia ya. Amin, amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fia. Waalaikumsalam Pak Didin. Gimana Selamat kabar siang. nih? Alhamdulillah baik. Kalau Bu Fia gimana ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Fia, saya mohon waktunya sebentar ya. Bu Fia lagi repot nggak ini? Boten, alhamdulillah ini tadi sudah selesai semua tugasnya. Alhamdulillah baik. Jadi Bu Fia gini, saya itu sedang mengikuti kegiatan PGP kan bersama Bu Fia juga tapi di kelompok yang lain Bu Fia. Jadi saya itu di sekolah saya di SMK Negeri 1 Dusambeyan itu ada 2 orang yang menjadi CGP tahun ini di angkatan 6. Tentunya saya senang sekali ya bersama teman saya ini. Nah, saya mengikuti kegiatan PGP ini juga atas rekomendasi dan izin dari pimpinan sekolah. Jadi artinya saya merasa ada dukungan begitu, terutama dari pimpinan sekolah. Nah, cuman ketika proses berjalan, ternyata di pendidikan guru penggerak ini tidak hanya murni untuk diklat pengembangan diri saja, tetapi yang di dalamnya itu ada proses bagaimana kita itu sebagai selain pemimpin pembelajaran juga sebagai bagian dari penggerak begitu ya. Jadi bisa menggerakkan komunitas. Nah, ini yang mulai menjadi salah satu sesuatu yang menjadi perhatian buat saya karena ternyata di lingkungan sekitar saya ini rekan sejawat tidak sepenuhnya, artinya ada beberapa orang itu yang mungkin sifatnya masih kurang begitu terbuka akan proses pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Nah, intinya seperti itu sih Bu Fia. Jadi saya nanti mudah-mudahan bisa bercerita banyak dan mudah-mudahan Bu Fia bisa memberikan beberapa gambaran buat saya untuk langkah selanjutnya. Begitu Bu Fia. Oke, I see. Jadi nanti kita di sini bersama-sama untuk membahas tujuan dari itu ya, maksudnya Pak Didin tadi terkait dengan pendidikan calon guru penggerak ini, terkait respon teman-teman, seperti itu ya Pak Didin ya? Iya, betul. Nah, jadi rencana pertemuan kita ini nanti untuk membahas tentang? Ya, jadi membahas tentang bagaimana keluh kesah saya ini yang terkait bagaimana menumbuhkan sikap positif dari rekan sejawat saya yang ada di sekolah saya terkait dengan pendidikan guru penggerak yang saya ikuti, Bu Fia. Jadi saya bisa memecahkan mungkin beberapa solusi yang nanti hasil diskusi kita hari ini, begitu Bu Fia. Oh begitu, siap. Jadi tujuannya untuk menumbuhkan respon positif dari teman-teman gitu terkait adanya program PGP ini tadi. Seperti itu Pak Didin? Ya, sebenarnya sih itu mungkin efek sampingnya. Sebenarnya sih saya kepingin tuh saya juga berkembang motivasinya, kemudian ketangguhannya sehingga nanti dalam proses penugasan yang dalam rangka menggerakkan komunitas itu bisa saya lakukan dengan maksimal begitu Bu Fia. Nah, itu berarti nanti jadi tujuan akhirnya Pak Didin di sini? Iya, betul. Itu tujuan akhir saya adalah bagaimana saya ini sebagai seorang CGP itu bisa mendapatkan solusi ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan respon dari rekan sejawat saya di sekolah gitu. Wah, luar biasa sekali ini ya curhatannya Pak Didin. Nah, kalau kira-kira nih, apa ukuran keberhasilan dari yang sudah Pak Didin sharingkan terkait masalah Pak Didin dalam PGP ini tadi? Kalau ukuran keberhasilan kalau saya nanti sharing dengan Bu Fia adalah saya bisa mendapatkan insight, masukan terkait bagaimana sih mestinya saya itu bersikap atau memposisikan diri supaya bisa memberikan sesuatu di lingkungan sekitar saya, akhirnya lingkungan sekitar saya juga memberikan respon yang baik pula kepada saya. Mungkin itu ukuran keberhasilannya. Respon positif dari lingkungan sekitar berarti, nggih? Iya, betul. Nah, sekarang dari permasalahannya Pak Didin tadi terkait dengan pendidikan guru penggerak, respon teman-teman, dan juga mungkin ini ya,
pengembangan dirinya Pak Didin sendiri, seperti itu. Nah, coba kita identifikasi bersama-sama ini Pak Didin. Ya. Kira-kira dengan mengikuti program PGP ini, apa sih kesempatan yang bisa didapatkan oleh Pak Didin atau yang Pak Didin miliki sekarang ini? Oke. Jadi kalau saya kaitkan dengan pendidikan guru penggerak itu memang ada banyak kesempatan yang bisa saya miliki saat ini maupun ke depan gitu. Bahwa di PGP ini ada banyak hal positif, keilmuan, pemahaman yang saya dapatkan sebetulnya Bu Via, mengenai bagaimana sih paradigma pendidikan yang baik, bagaimana kita memposisikan diri sebagai guru, kemudian memposisikan siswa, bagaimana kita bersikap dengan rekan sejawat dan lain sebagainya. Bahkan mungkin salah satu kesempatan ya itu adalah nanti selain pengembangan diri juga ada pengembangan karir ya di dalam pendidikan guru penggerak ini, Bu Via. Nah, menarik sekali itu ya, pengembangan diri, pengembangan karir, respon positif lingkungan sekitar. Ya. Nah, kira-kira nih kalau dari skala 1 sampai 10, posisinya Pak Didin sekarang itu dalam mencapai tujuan itu tadi kira-kira sudah berada di sebelah mana? Ya, kalau saya mengukurnya sih kurang lebih di skala 7, Bu Via. Ini karena saya merasa ini masih berada di modul 2.3, ada banyak hal yang sudah saya dapatkan ya, dan mungkin saya juga sudah mulai berproses bagaimana sebagai pemimpin pembelajaran, juga sudah mulai berproses sebagai penggerak sebuah komunitas di dalam minimal di lingkungan sekolah. Ini saya sudah mulai berproses, cuman memang belum begitu maksimal. Saya identifikasi masih di skala 7 karena memang ada beberapa rekan sejawat yang responnya masih belum begitu maksimal terhadap saya, terutama di pendidikan guru penggeraknya. Nah, 7 ini sebenarnya sudah kekuatan yang luar biasa ya Pak Didin ya, karena sudah lebih dari separuh. Berarti tinggal sedikit yang masih merespon negatif mungkin seperti itu ya, atau belum positif ya. Nah, sekarang kira-kira apa sih kekuatan yang Pak Didin miliki untuk bisa mencapai tujuan tersebut tadi? Ya, kalau menurut saya kekuatan yang saya miliki untuk mencapai tujuan PGP yang maksimal adalah sedikit banyak pendidikan guru penggerak ini menggunakan beberapa teknologi IT, Bu Via. Jadi menurut saya basic keilmuan saya yang di ilmu komputer itu salah satu kekuatan buat saya. Kemudian saya juga sebagai salah satu ketua MGMP yang di dalamnya itu ada pastinya ada proses kolaborasi ya, ada proses saling koordinasi antara satu dengan yang lain. Nah, termasuk pemahaman tentang kompetensi pendidikan guru penggerak itu juga merupakan salah satu kekuatan yang saya miliki. Ya, termasuk yang ini ya, tugas tambahan mungkin yang ada di sekolah saya juga sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Begitu Bu Via. Nah, keren ya, berarti kekuatan, peluang itu ada di diri Pak Didin semua, mulai dari basic keilmuannya yang IT, ketua MGMP, terus apa tadi, kurikulum di sekolah ya Pak Didin. Nah, itu semua bisa jadi kekuatan dan juga peluang untuk Pak Didin dalam mengatasi hambatan. Nah, kira-kira nih, kalau dengan kekuatan dan peluang yang sudah Pak Didin miliki, apa nih hambatan atau gangguan yang masih Pak Didin rasakan ada di sekitar Pak Didin? Ya, jadi memang hambatan atau gangguan ini yang menjadi salah satu permasalahan yang mau saya diskusikan dengan Bu Via, yaitu ternyata masih ada respon dari beberapa teman itu yang mungkin belum begitu open, belum begitu terbuka terhadap kehadiran saya secara pribadi maupun dalam rangka men-share sesuatu yang berada di kegiatan pendidikan guru penggerak itu tadi, Bu Via. Jadi itu menjadi salah satu gangguan atau hambatan saya, yaitu adanya respon yang masih belum begitu terbuka. Nah, kira-kira untuk
mengatasi respon yang belum terbuka ini ya, biar responnya bisa baik, bisa positif, dan juga bisa terbuka terhadap kehadiran Pak Didin sebagai CGP di sekolah Bapak. Kira-kira apa solusi yang bisa Pak Didin lakukan supaya respon dari teman-teman itu bisa positif? Iya, kalau menurut saya sih, karena masalahnya adalah respon ya, respon itu bisa jadi mungkin dengan memperbaiki komunikasi, saya akan bisa mungkin menyampaikan sesuatu dengan lebih baik. Ya, jadi mungkin memperbaiki kemampuan komunikasi saya atau communication skill ya, communication skill itu mungkin bisa saya lebih perbaiki lagi. Kemudian mungkin juga terkait dengan pendekatan secara personal ya, mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi bagaimana mungkin ada beberapa rekan sejawat yang masih belum begitu terbuka menerima, itu bisa kita lakukan pendekatan secara personal. Mungkin itu Bu Fia. Oke, great idea ya Pak Didin ya, dengan apa namanya memperbaiki communication skill dan juga personal approach ya, atau pendekatan secara personal. Nah, kira-kira nih dari solusi yang Pak Didin tawarkan, Pak Didin punya rencana aksinya nggak? Mau ngapain gitu. Kira-kira apa rencana Pak Didin supaya tujuan itu bisa tercapai? Ya, kalau terkait dengan komunikasi positif atau komunikasi yang baik ya, itu mungkin bisa saya lakukan dengan belajar ya, memperbaiki atau melakukan pengembangan diri terkait komunikasi melalui siapa yang mungkin lebih mempunyai kemampuan untuk itu ya. Kemudian bisa belajar dari berbagai sumber ya. Intinya adalah bagaimana saya mengupgrade diri saya, terutama terkait dengan komunikasi. Kemudian yang kedua ya, rencananya saya ya mungkin melakukan pendekatan secara personal kepada rekan sejawat. Mungkin bisa dimulai dari mungkin bisa dari level manajemen atau bisa dari rekan sejawat yang selevel atau mungkin yang berada di bawah koordinasi saya. Mungkin itu Bu ya rencananya. Nah, sudah luar biasa sekali itu ya rencana aksi nyatanya atau rencana aksinya tadi. Nah, kira-kira ada prioritas nggak Pak Didin? Mana dulu yang mau dilaksanakan di rencana Ya, aksi? kalau dari dua kemungkinan rencana yang saya lakukan tadi, upgrade diri dan melakukan proses pendekatan, sepertinya saya akan mengupgrade diri saya sendiri dulu kayaknya Bu. Jadi saya harus belajar dulu bagaimana berkomunikasi yang baik, ya entah itu levelnya saya kepada level yang lebih tinggi, level yang sejajar ataupun level yang lebih rendah, itu sepertinya harus saya kuasai dulu, baru berikutnya saya akan melakukan proses pendekatan gitu. Gitu Bu. Sudah sangat ini ya, bagus sekali rencana dan prioritasnya. Nah, kira-kira apa strategi yang Bapak lakukan supaya bisa mewujudkan aksi dari rencana itu tadi? Strategi saya berarti harus banyak referensi nih Bu Fia ya. Jadi strateginya harus banyak membaca, banyak menyimak, banyak melihat beberapa informasi ataupun beberapa referensi yang bisa saya jadikan acuan. Baik itu terkait dengan bagaimana berkomunikasi yang baik, termasuk ini juga Bu Fia, bagaimana bisa menumbuhkan motivasi lagi sebagai seseorang untuk bisa lebih be positif begitu ya, selalu bersikap positif terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita. Mungkin itu sih Bu ya. Sip itu, be positif ya, apapun yang terjadi kita harus selalu bisa berpikir positif ke depannya. Nah, kalau ukuran keberhasilannya dari rencana aksi yang sudah Pak Didin susun tadi kira-kira apa? Kalau rencana ukuran keberhasilan berarti saya sudah bisa melihat nih respon yang lebih positif dari rekan sejawat terkait baik saya pribadi maupun dari misi pendidikan guru penggerak itu sendiri.
Nah, kira-kira ada jangka waktunya nggak ya Pak Didin untuk melakukan strategi belajar tentang communication skill itu tadi? Kira-kira berapa lama Pak Didin akan Hmm. belajar? Kalau jangka waktu dalam rangka upgrade diri kurang lebih ya 1 sampai 5 hari mungkin tentang belajar ya, belajar dari berbagai referensi mungkin Bu Fia. Mungkin itu. Kalau yang terkait dengan pendekatan personal sih, saya bisa langsung segera melakukan ya setelah banyak belajar. Selanjutnya bisa langsung eksekusi lah. Kita coba untuk melakukan pendekatan yang lebih positif kepada orang-orang yang mungkin belum terbuka. Nah, luar biasa sekali nih ya Pak Didin ya, mau terus belajar dan mengupgrade diri. Nah, kira-kira kalau kita sudah belajar, sudah menerapkan, sudah ada ukuran keberhasilannya, ternyata masih ada gangguan nih, masih ada gangguan dari luar atau dari dalam diri sendiri. Kira-kira apa yang bisa Pak Didin lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Baik, saya pastinya harus selalu introspeksi diri ya Bu Fia ya. Di situ saya juga melakukan refleksi kira-kira apa yang sudah saya upayakan ini sudah benar apa masih ada sesuatu yang masih perlu disempurnakan ya. Jadi kita harus tahu diri dulu juga kira-kira kita mengharapkan respon orang positif, apakah kita sudah menyampaikan sesuatu yang positif juga begitu. Jadi introspeksi dan refleksi diri itu akan perlu kita lakukan untuk mengantisipasi gangguan tadi. Dan termasuk jika kita sudah ketahui ternyata kok masih ada sesuatu yang perlu disempurnakan, ya berarti kita ada upaya lanjutan setelah diketahui ternyata kok masih belum begitu efektif begitu, Bu Fia. Nah, sudah bagus ini ya rencananya sampai pada cara mengantisipasinya. Nah, sekarang tadi kan sudah luar biasa sekali nih rencana aksinya. Kira-kira Pak Didin siap nggak untuk berkomitmen terhadap aksi yang sudah Pak Didin susun tadi? Ya, siap. Nah, Ya, gimana caranya Pak Didin itu supaya komit terhadap apa aksi yang sudah Pak Didin susun tadi? ya. Komitmen saya adalah yang pertama konsisten untuk selalu mengupgrade diri. Mengupgrade diri itu artinya dalam hal yang positif ya, yang kaitannya bagaimana mengatasi gangguan-gangguan atau hambatan. Kemudian juga konsisten menjadi pribadi yang positif. Yang ini artinya kita tidak lagi orientasinya itu mengharapkan sesuatu, mengharapkan respon yang negatif dulu dari orang, tapi tidak. Lebih dari itu, kita harus selalu menjadi orang yang positif, pribadi yang positif, supaya efek positifnya itu bisa lebih menyebar ke orang lain, yang nantinya pasti akan berimbas kepada diri kita sendiri. Oke, be positif ya and keep Ya. konsisten. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa bantu Pak Didin supaya Pak Didin itu bisa komit terhadap rencana aksinya Pak Didin sendiri? Ya, kalau menurut saya terkait dengan tantangan yang dihadapi ini ya, menurut saya adalah rekan sesama CGP di sekolah. Karena pastinya kita memiliki rasa yang sama, tantangan yang sama, berada di lingkungan yang sama. Artinya kita bisa saling menguatkan di sana. Ya, jadi itu. Kemudian peran pemimpin atau pimpinan sekolah ini juga menjadi penting. Jadi ini akan sangat kami butuhkan gitu. Dan alhamdulillah pimpinan sangat welcome dan sangat mendukung. Ya, begitu Bu ya. Well-being-nya sudah terbentuk ya kalau dari pimpinan sekolah ini sepertinya. Betul. Oke, kalau untuk tindak lanjut dari apa yang sudah kita bicarakan ini, kira-kira Pak Didin mau melakukan apa? Ya, tentu saja saya akan mengimplementasikan ya hasil coaching kita hari ini dari dua tadi kemungkinan solusi yang bisa saya ambil. Nah, selanjutnya saya juga harus terus melakukan evaluasi secara berkelanjutan supaya sesuatu yang masih bernilai negatif akan semakin berkurang sampai dengan nanti bisa habis menjadi positif semua begitu Bu ya. Alhamdulillah, keren sekali nih ya Pak Didin solusinya. Lahir dari Pak Didin sendiri loh ini tadi. Iya, kalau dari Bu Fia kira-kira ada pengalaman nggak yang bisa dibagikan ke saya? Gitu.
hampir 11-12 kayak Pak Didin ya. Karena Ya. di tempat saya itu kan well-being-nya sudah welcome, mulai dari pimpinan sekolah, terus kemudian teman-teman yang ada di sekolah itu saling berkolaborasi, menciptakan Mm-mm. lingkungan yang positif. Jadi di sana itu apa ya, budaya positif itu benar-benar sudah tercipta gitu Pak kalau di sekolah saya. Ya memang awalnya dilakukan dengan pembiasaan dulu seperti itu. Oke, mantap lah. Baik, terima kasih Bu Fia atas waktunya, atas sharing-sharingnya, sangat luar biasa. Saya menjadi banyak inilah inspirasi. Tadi sudah dituntun Bu Fia untuk bisa mencari identifikasi sampai mencari membuat rencana aksi. Terima kasih Bu Fia, mudah-mudahan nggak bosan ya kalau nanti saya ada sharing-sharing lagi. Siap Pak Didin, siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.